Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar pada bab 5 Cinta Indonesia. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu memahami struktur teks narasi. Nah, sebelum kita masuk dalam materi memahami struktur teks narasi, kalian akan diajak untuk mengeksplorasi konsep pembelajaran teks narasi. Pernahkah kalian melihat gambar di bawah ini? Apakah kamu tahu gambar kapal tersebut? Ya, kapal itu disebut kapal selam. Betul sekali. Pernahkah mendengar cerita tentang sejarah monumen kapal selam tersebut? Jawaban dari semua pertanyaan tersebut dapat kalian temukan dengan menonton video berikut. Silakan kembali ke menu utama dengan mengklik tanda, lalu klik video sejarah monumen kapal selam. Setelah menonton video tersebut, kembali ke bagian materi. Menarik sekali bukan? Setelah menonton video sejarah monumen kapal selam ini, cerita tersebut merupakan salah satu contoh teks narasi berjenis sejarah yang disajikan dalam bentuk video. Sejarah sendiri adalah cerita yang mengisahkan asal-usul terjadinya suatu peristiwa. Nah, setelah menonton video tadi, yuk kita pelajari lebih dalam lagi tentang teks narasi agar kalian dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas lagi. Memahami struktur teks narasi. Sebelum kita membahas tentang struktur teks narasi, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu teks narasi. Teks narasi adalah teks yang berisi cerita atau kisah yang bertujuan untuk menghibur pembaca atau pendengar. Pada materi ini, kamu akan mempelajari ciri-ciri teks narasi. Berikut ini adalah ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri teks narasi yang pertama mengandung cerita atau alur. Tokoh-tokoh yang terlibat memiliki latar tempat dan waktu, berakhir dengan penyelesaian atau resolusi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan. Orientasi adalah bagian awal dari teks narasi yang memperkenalkan tokoh utama, tokoh pendukung, serta latar tempat dan waktu. Tujuannya memberikan pemahaman awal mengenai dunia cerita sehingga mereka bisa mengikuti alur cerita dengan lebih mudah. Seperti siapa yang terlibat dalam cerita, di mana cerita berlangsung, dan kapan cerita terjadi. Yang kedua ada komplikasi atau masalah. Nah, komplikasi adalah tujuannya membangun ketegangan dan memotivasi pembaca untuk terus mengikuti cerita hingga penyelesaiannya. Bagian cerita di mana masalah atau konflik utama muncul. Pada bagian ini, cerita mulai berkembang dan tokoh utama menghadapi tantangan atau kesulitan yang harus mereka atasi. Yang ketiga ada namanya resolusi atau penyelesaian. Resolusi adalah bagian cerita di mana masalah atau konflik diselesaikan. Ini adalah titik puncak atau akhir dari cerita di mana segala permasalahan diselesaikan, baik dengan cara yang bahagia, sedih, atau mendalam. Resolusi juga seringkali menyampaikan pesan moral atau pelajaran yang dapat dipetik dari cerita. Yang keempat ada namanya koda atau penutup. Nah, penutup cerita yang mengandung pesan moral atau kesadaran atau akibat yang dirasakan oleh tokoh. Setelah mempelajari materi tentang memahami struktur teks narasi dan ciri-cirinya, saatnya kita bermain untuk menguji daya ingatmu. Ayo kita bermain 1. Petunjuk. Untuk melakukan permainan, silakan klik tanda untuk kembali ke menu utama, kemudian klik kuisi Word Wall 1 tentang memahami struktur teks narasi. Permainan yang sangat seru bukan? Selamat atas kemenanganmu. Sekarang ayo baca cerita pada menu utama dengan cermat dan perhatikan strukturnya. Petunjuk untuk melihat cerita tersebut silakan kembali ke menu awal dengan mengklik tanda kemudian klik cerita teks 1 Pertempuran Ambarawa. Setelah mempelajari materi tentang struktur teks narasi, saatnya kita bermain untuk menyusun potongan peristiwa dalam cerita Pertempuran Ambarawa menjadi teks narasi. Ayo bermain 2. Petunjuk untuk melihat cerita tersebut silakan kembali ke menu awal dengan mengklik tanda kemudian klik kuisi Word Wall 2. Selamat, kamu berhasil menyusun cerita sejarah sesuai dengan struktur teks narasi. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.